Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian yang baru pertama kali ingin daftar petugas haji bingung ya, gimana sih caranya mendaftar, terus mulai dari mana ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu wajar dan banyak sekali di komen video saya tuh yang bertanya untuk cara-caranya. Dan juga ini kebetulan udah di bulan November akhir, yang kemungkinan sebentar lagi akan diadakan pembukaan nih untuk petugas haji bidang Kemenkes atau kesehatannya. Oh iya, nama saya Dr. Fajar Putra Pertama, saya dokter TKH tahun 2024. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe akun YouTube saya @dokpaj. Oke, balik lagi. Jadi untuk pembukaan sendiri, saya lihat per tanggal 26 November kemarin itu belum dibuka ya di websitenya itu di daftarin.kemkes.go.id. Cuman kalian bisa persiapkan nih beberapa persyaratan dan juga mungkin eh, ada yang harus disiapkan mulai dari mungkin dokumen maupun persiapan mungkin pelajaran kalian atau mungkin seputar pengetahuan umum. Nah, ini saya akan jelaskan dulu nih untuk alur dan prosesnya. Buat kalian ada gambaran nih sebelum mendaftar, terutama yang baru pertama kali coba. Yuk kita simak yuk. Untuk proses seleksinya ya, jadi pertama adalah pendaftaran online. Kalian bisa masuk melalui web daftarin kemkes.go.id. Cuma tadi yang sudah saya bilang bahwa pada saat ini masih maintenance ya. Ya kita doakan saja semoga nanti bisa segera buka. Semoga nggak jauh-jauh dari target awal yaitu akhir bulan November ini. Kalian nanti mengupload dokumen pendaftaran. Itu mulai dari SIP, STR, ijazah, transkrip, mungkin sertifikat-sertifikat seperti sertifikat kegawat daruratan itu wajib kalian upload ya. Jadi pastikan kalian upload sesuai dengan yang diminta. Dan ini mumpung masih ada waktu, kalian bisa persiapkan untuk mencicil, bisa di-scan dulu, bisa di PDF-kan dulu, atau mungkin bisa dikompres karena kan ada ukurannya kan beda-beda ya. Itu biar nanti kita cepat ketika sudah buka kita bisa langsung upload gitu. Nah, terus yang kedua adalah seleksi berkas atau administrasi. Setelah kalian upload semua persyaratannya, nanti akan diverifikasi tuh untuk persyaratan-persyaratannya. Nanti oleh tim provinsi dan tim pusat. Nah, jangan sampai nanti kalian sebelumnya itu salah upload. Pastikan juga formatnya, apakah PDF atau JPG. Selain itu pula, kalau misalnya scan-scanan, pastikan dokumen atau ijazah atau SIP yang kalian upload itu terbaca tulisannya dan sampai kalian justru gagal di seleksi administrasi hanya karena hasil scan-nya itu tidak terbaca. Nanti akan diumumkan tuh di akun kalian apabila kalian lolos tes seleksi administrasi. Dan selanjutnya adalah ada tes wawasan kesehatan haji atau TWKH. Nah, ini akan dilaksanakan melalui Zoom dan juga aplikasi daftarin. Waktu itu saya sih di rumah ya, jadi menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Zoom, jadi live on cam. Jadi kalian ngerjainnya itu langsung di situ saat itu juga. Ini berbeda di tahun 2023 kemarin ya kalau nggak salah itu bisa secara apa istilahnya offline, jadi nggak usah ada muka gitu, nggak usah on cam dan bisa dikerjakan 3 kali gitu. Nah tapi di tahun 2024 kemarin gitu itu harus on cam dan juga hanya bisa mengerjakan sekali. Nah ini jadi perhatian kalian ya bahwa harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan juga akan dilihat tuh lewat Zoom karena on cam ya, jadi jangan sampai berbuat yang mencurigakan sehingga kalian didiskualifikasi. Nanti materinya seputar apa ya? Tadi tes wawasan kesehatan haji, mulai dari rukun-rukun haji kayak hukum-hukum haji, terus juga nanti ada tentang kesehatannya, tentang medisnya gitu, tentang diagnosis, tentang terapi, lalu juga nanti ada beberapa kayak peraturan atau kebijakan pemerintah terkait haji gitu. Kalian harus tahu mungkin undang-undangnya, pasal-pasalnya, terus juga mungkin alur-alur haji dan sebagainya. Kalian bisa pelajari persiapan itu mulai dari sekarang. Nanti akan di scoring dan dinilai, nanti akan pengumumannya akan di lewat akun juga. Nanti setelah lulus kalian juga harus tes
validasi kesehatan dan validasi dokumen, tes kesehatan dan validasi dokumen. Nanti setelah lulus kalian disuruh tes medical check up ya, jadi semua ronsen, EKG, cek lab gitu, untuk memastikan bahwa tes kebugaran dengan minimal cukup. Ini mirip dengan kita saat berangkat haji, ya memang sih kita kan mau berangkat haji, jadi mirip jamaah, jadi harus istitoah, jadi harus istitoah dalam pemeriksaannya itu, dari hasil pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan fisiknya. Nanti biasanya disuruh di rumah sakit pemerintah atau daerah, kurang lebih seperti itu. Untuk kalau yang sudah lolos di tahap tes online, suruh kita tes kesehatan. Nanti akan ada juga validasi dokumen. Nanti berkas-berkas yang telah kalian upload di akun daftarin yang secara online itu, yang di-scan, akan diminta ditunjukkan yang aslinya itu di Dinkes provinsi. Nah, nanti kalian akan berangkat ke Dinkes provinsi masing-masing domisili kalian dan membawa bukti berupa bukti fisik bahwa kalian memang memiliki, misalnya ijazah, ya harus bawa ijazah fisiknya ke sana dan ditunjukkan seperti itu. Jadi ada tes kesehatan dan tes validasi dokumen. Selanjutnya ada pelatihan kompetensi. Nah, setelah lolos tes kesehatan dan tes dokumen itu, kalian akan ada pelatihan kompetensi. Waktu itu saya di Bapelkes Cikarang kalau nggak salah. Nah, itu nanti akan ada pelatihan kesehatan, pelatihan gitu, dan juga akan dites ya. Jadi materi, dan juga nanti kita akan kayak kerja kelompok, tim, membuat tim gitu. Nanti ada masalah, kita lakukan pemecahan masalah secara tim gitu. Misal ada pasien sesak di pesawat, apa yang kita lakukan? Nah, di situ nanti kalian akan memainkan role model ya. Jadi istilahnya berperan gitu, seolah-olah kalian di kondisi tersebut. Nanti di situ nanti ada ujian juga, mirip ujian OSCE kalau di kita kedokteran itu, misalnya suruh RJP, suruh infus gitu. Jadi ada ujian seperti itu. Nanti ada kehadiran minimal 90% dan ada nilai post-testnya 80% minimal. Ada soalnya juga ya, ada soalnya. Jadi setelah ada soal yang seperti OSCE, dan juga ada soal pilihan gandanya online juga. Setelah itu kalian juga akan melakukan BIMTEK integrasi. BIMTEK integrasi ini nanti akan dibarengi dengan petugas dari Kemenag. Jadi kita kan dari Kemenkes nih untuk yang kesehatan. Nanti bertemu di BIMTEK integrasi dengan Kemenag. Tujuannya apa? Untuk ya mengintegrasikan gitu. Karena kita kerjakan tidak hanya sendiri ya. Nggak bisa kita kesehatan. Kita berkoordinasi dengan berbagai macam orang gitu, berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Jadi di sana itu kita setiap ada permasalahan itu ya kolaborasi gitu. Kolaborasi dengan siapa? Ya dengan sesama nakes, dengan petugas lain, contohnya dari Kemenak, dari PPIH-nya, ketua kloternya gitu, PHD-nya gitu. Itu nanti kita diintegrasikan di situ. Nanti ada masalah apa, kita harus kompak, harus gimana cara penyelesaiannya gitu. Nanti ada integrasi. Waktu itu saya di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi. Ini di Pondok Gede. Kalau waktu itu saya di Bekasi ya, Asrama Haji di Bekasi. Itu ada bimbingan integrasi kalau nggak salah selama 10 hari. Nah, di situ akan banyak kayak latihan soal, diskusi gitu, studi kasus. Kalian akan dimatangkan, digodok di situ untuk nanti siap menjadi petugas haji. Gitu mungkin kira-kira untuk proses seleksi ya, buat yang kalian belum tahu gitu, biar nanti ada gambaran. Begitulah alur dari proses untuk rekrutmen petugas haji kesehatan atau Kemenkes. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa komen, nanti akan saya bikinkan video khusus lebih lanjut untuk membahas pertanyaan kalian. Jangan lupa subscribe akun YouTube saya @dokpas dan follow akun sosial media saya lainnya. Di situ nanti kan saya membahas tentang seputar kesehatan haji.
Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke keluarga atau sahabat kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.